Perkenalkan, nama saya Dewi dari Ciparai. Yang saya mau tanyakan, Umi, saya pernah berdoa menyebut dia dalam doa gitu ya, nama. Itu diperbolehkan, tapi kayak tarik ulur sih sebenarnya Umi, sama-sama punya perasaan, tapi saling menjaga. Dan itu emang sebenarnya agak sakit ya Mi ya, tapi akunya kekeh gitu Mi. Pengen sama dia, itu sebenarnya boleh nggak atau emang harus dilepasin aja? Jadi gimana Allah aja atau gimana sih Umi? Paling gitu aja sih Umi pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada kecenderungan ke seseorang, ini gimana Mi? Boleh sekekeh itu atau mungkin batasnya sampai mana kita kekeh mungkin gitu ya Mi? Oke, Teh siapa tadi namanya? Dewi dari Ciparai. Teh Dewi, say, kamu sedang terjebak dalam perasaan kamu sendiri. Oke, karena memang perasaan kadang-kadang tidak bisa kita kontrol ya, tapi bisa kita minimalisir, bisa kita lebih arahkan lagi, karena apakah perasaan kita ini serve us, bantu kita untuk lebih baik, ataukah perasaan seperti ini bikin kita makin kacau. Berarti kan balik lagi, ini bukan tentang dia, tapi tentang perasaan kita gitu. Terutama untuk orang-orang yang sudah terjebak di dalam rasa. Gak ada yang ngejebak kamu, say. Gak ada yang menjajah kamu, gak ada. Itu murni di dalam diri kamu sendiri. Dan take back your power. Ambil alih kekuatannya. Jadi kekuatan kamu tuh harus kamu ambil alih, seperti ketika Jepang. Ketika Jepang dibom Nagasaki, Hiroshima, Indonesia take back, ambil alih kekuasaan dan memproklamirkan kemerdekaannya. Karena memang yang namanya hidup di dalam bukan aku bilang jebakan gitu ya, hidup dalam kungkungan atau jebakan ataupun belenggu ya, istilahnya itu kan belenggu ya. Hidup dalam belenggu itu kamu gak akan pernah nyaman. Yang bisa ngelepas belenggu kamu ya kamu sendiri, karena kamu yang bikin belenggu itu makin kuatkah, tali itu makin kuatkah, atau makin pelan-pelan bisa kita urai sehingga kita bisa feel free. Makanya dari awal tadi aku bilang, kamu akan selalu jadi asir, tawanan, obses kamu sendiri. Dan kamu yang putuskan sampai kapan mau jadi tawanan. Bebas, aku kasih kebebasan karena aku orangnya selalu bebas gitu ya. Sampai kapan kamu mau jadi tawanan, obses kamu sendiri, kamu yang putuskan. Kalau kamu masih nyaman untuk menjadi tawanan, lanjutkan karena kamu masih nyaman. Tapi ketika kamu sudah nggak nyaman, wah ini nggak nyaman, aku dibelenggu oleh obses aku sendiri, dibelenggu oleh keinginan aku sendiri. Kamu harus lepaskan, karena kadang-kadang dengan melepas, benefitnya, kebaikannya, kamu akan feel free, kamu akan nyaman. Toh yang namanya jodoh itu bukan di tangan kamu. Jodoh itu ada di tangan Allah. Ketika kamu genggam erat kuat-kuat sesuatu ilusi itu ya say, karena kan belum akad. Itu ilusi, kamu menggenggam sebuah ilusi yang kamu genggam bukan apa-apa, tapi energi kamu habis. Kamu kelelahan menggenggam sebuah ilusi. Kamu lelah, kamu capek. 3 hal ya, kamu akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. 1, energi kamu. Karena kamu menggenggam ilusi, karena jodoh di tangan Allah, makanya serahkan sama Allah. Biar Allah yang atur. Ketika kamu paham jodoh ada di tangan Allah, you save your energy. Kamu bisa saving energy. Energi kamu bisa kamu pakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Silahkan. Mencari ilmu kah? Berkarya kah? Melakukan amal sosial kah? Anything.
atau hanya sekedar love yourself, energi kamu bisa buat kamu, ya. Kemudian waktu kamu juga begitu, akan habis untuk sesuatu yang tidak merubah realita. Kemudian apalagi? Energy, time, and health. Dan kalau sampai obsesi kamu sampai merenggut kesehatan kamu udah gak sehat lagi pikirannya, badannya udah gak sehat lagi, kantongnya, keuangannya udah gak sehat, ya kan? Itu berimbas semua. Karena energi kamu drop, kinerja kamu juga drop, pendapatan kamu juga drop, kesehatan kamu drop. What for? Untuk apa say? Sedangkan itu masih ilusi. So, untuk sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar, bukan di tangan kita, itu jangan habisin energi deh. Kalau menurut aku ya, jangan dihabiskan energi ke sana. So, energi kita buat apa? Buat berdoa. Berdoanya itu penyerahan juga. Artinya jangan sampai doa kita nguras, ada loh ya, tipe-tipe doa yang nguras energi, ada tipe-tipe doa yang relaxing. Kalau doa relaxing itu kita serahin sama Allah, karena kita yakin jodoh biadillah, rizqu min indillah, al-mustaqbal indallah. Ya, semuanya sudah Allah atur. Kita yakin dengan God wisdom, kebijakan Tuhan, plan Tuhan, timings God, ya, timingnya Allah, kapan ya Allah dia datang. Ini kita yakin dengan God's timingnya Allah. Jadi bukan yang tercepat, tapi siapa yang paling tepat dan siapa yang paling siap untuk menghadapi kebersamaan. Companionship, kebersamaan butuh ketepatan. Companionship butuh keyakinan ya, gimana kita bisa menjalani kebersamaan kalau kita nggak yakin dengan Tuhan aja, kita nggak punya keyakinan. Sedangkan yang namanya kebersamaan atau keterpisahan, ini tuh sudah di tangan Allah. Jadi save your energy. Waktunya pisah, ya pisah. Waktunya ketemu, ya ketemu. Waktunya akad, ya akad. Nanti kalau emang waktunya LDR, ya LDR. So, ya mungkin ini mudah ngomong seperti ini dan pasti cara menjalaninya yang harus kita sendiri yang belajar. Saya nggak bisa ngajarin gimana cara ngejalaninya. Silahkan. You can learn by experience. Kamu bisa mempelajarinya dengan pengalaman. Pengalaman aku dengan kamu beda, say. Gak bisa aku ngajarin pengalaman aku ke kamu, beda. Pengalaman Teh Ulan beda lagi, makanya pelajarannya juga bakal beda-beda. Oke, jadi intinya gimana sih biar kita berdoanya baik, yaitu tadi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetap kita punya ekspektasi tertinggi, husnuzon billah. Kita punya harapan yang, karena Allah punya fadl, kita punya harapan tertinggi, doa-doa tertinggi, doa-doa terhebat, doa-doa teragung, tapi setelah itu kita serahin sama Allah dan beres urusan kita. Ya. Jadi kita tidak intervensi plan-plan Tuhan, kita tidak intervensi aku maunya tanggal ini Allah gitu. Kita nggak intervensi seperti itu, ya udahlah gitu, terserah Allah aja seperti apa. Dan itu bikin kamu lebih rileks dan yakin kalau kamu rileks, you attract love. Jadi kalau kamu rileks, kamu akan bisa lebih memancarkan cinta untuk lingkungan kamu, dan pancaran cinta akan bertemu dengan pancaran cinta yang lain. Gitu loh ya. Jadi ini law of attraction. Jadi hukum ketertarikan, tarik menarik. Jika kamu rileks, kamu tawakal sama Allah, hidup kamu damai, penuh cinta gitu, akan banyak cinta yang datang ke kehidupan kamu tanpa kamu
apa ya, ya ngebucin segitunya gitu. Ya semoga Allah bantu kita sih untuk bucin itu nggak apa sih, nggak tercela. Cuman jangan sampai bucin kita merampas energi, health, dan time kita. Nggak. Ini 3 ini hanya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Energi kamu hanya untuk Allah. Kalau ada yang coba mengambilnya, merampasnya, kamu harus bisa say no. Entah itu yang rampas pikiran kamu sendiri atau orang lain. Ya, energi aku hanya untuk Allah. Waktu aku hanya untuk Allah. Kesehatan aku hanya untuk Allah. Yang lain nggak boleh mengambilnya. Ya, Masya Kalau Allah.